Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya menjadi menakutkan. Sebetulnya tidak menakutkan sih, lebay. Ini hanya membawa keris dan juga budaya orang Jawa. Maka orang sering menyebutnya kejawen. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya memakamkan bapak tua dan di makam saya memberi renungan yang berbicara tentang manunggaling kawula Gusti. Itu istilah kejawen. Karena apa? Karena ternyata bapak yang Katolik itu satu-satunya Katolik di keluarga. Anak, cucu, mantu kebanyakan kejawen. Dan banyak juga tetangga-tetangga di kampung itu kejawen. Maka bagaimana saya memberi masukan, renungan supaya mereka bisa paham dengan pintu mereka, yaitu bahasa-bahasa kejawen. Saya mengatakan bahwa orang meninggal itu kita bersyukur karena menjadi manunggal kawula lan Gusti. Bersatunya jagat besar dan jagat kecil, bersatunya Atman dan Brahman. Dan itu menjadi tujuan hidup setiap ciptaan atau makhluk, bersatu dengan Tuhannya. Maka orang yang bijaksana, orang yang sudah dianugerahi waskita, maka dia sudah bijaksana dengan kawaskitaannya, dengan kebijaksanaannya, dan akan bersatu dengan Tuhan. Orang yang sudah waskita atau bijaksana, dia akan masuk dalam alam persatuan dengan Tuhan sendiri. Mulih, mulo, mulaniro. Mulih itu pulang, mulo itu awal, mulaniro awal dari hidup Anda, dari sumber kehidupan Anda, ciptaan. Maka dia pulang kembali ke awal hidup Anda, penyebab hidup kita semua. Mulih, mulo, mulaniro. Nah, ini sebagai orang yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang sufi bahkan sudah bisa tahu kapan dia meninggal, kapan Tuhan akan memanggil, dan dia pun sudah menyiapkan semuanya. Bahkan kalau orang Katolik bisa menyiapkan teks misanya, misa requiem untuk dirinya. Saya pernah menjumpai orang tua yang sudah menyiapkan salib dengan namanya sendiri dan sudah ditanggali kapan, dan itu ternyata juga meninggal pada tanggal yang sama. Itulah waskito, kawastikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu bersatu dengan Tuhan. Tetapi masih ada orang yang tinggal di dunia ini karena diberi rahmat khusus, diberi kesufian, hidup yang sempurna, maka dia bisa berjumpa dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam hidup ini. Maka biasanya orang itu mengalami pengalaman mistik, pengalaman bersatu dengan Tuhan. Walaupun mungkin penderitaan, tetapi dia merasakan air mata kebahagiaan. Misalnya, Padre Pio, beliau mendapatkan stigmata, 5 luka Yesus, luka di tangan, di lambung, di kaki, dan itu diderita seumur hidupnya. Tetapi dalam penderitaan itu dia merasakan syukur dan kegembiraan, menangis syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudi menampakkan keilahian dalam dirinya. Bahkan Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus, juga mengatakan dalam buku hariannya, ketika sudah mulai menua, dikatakan bahwa sekarang saya lebih bisa berpasrah dalam hidup ini kepada Tuhan. Saya kalau ingin berjumpa dengan Tuhan, kapanpun Tuhan memberkati saya dengan perjumpaan. Suatu pengalaman mistik yang mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa kejawen dikatakan bahwa ada istilah sehubungan dengan manunggaling kawula Gusti ini. Wrongko manjing curiko atau curiko manjing wrongko. Ini yang disebut curiko, itu adalah kerisnya. Sementara ini adalah wrongkonya, kerangkanya yang mewadahi, yang melingkupi. Maka kalau disebut curiko manjing wrongko, ini seperti ini. Atau sebaliknya, wrongko manjing curiko, manunggaling kawula lan Gusti.
Kalau kita melihat bagaimana Curigo Manjing Wrongko, bagaimana Tuhan berusaha nitis di dalam ciptaan, hadir di dalam ciptaan, maka ciptaan itu siapapun orangnya akan menunjukkan keilahian Tuhan, menunjukkan tapak-tapak kehadiran Tuhan. Sebaliknya, ketika Curigo Manjing Wrongko, itu seakan-akan ciptaan berusaha untuk memasuki keilahian Tuhan dengan bantuan rahmat Tuhan, maka akan mendapatkan pengalaman itu. Ignatius juga dalam buku hariannya mengatakan, kapanpun saya ingin berjumpa dengan Tuhan, dan itu terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesatuan itu, maka orang merasakan damai, seakan-akan sejarah, waktu, tempat itu putus, mati, diganti dengan keilahian. Sehingga kita ingat dalam Injil, Petrus mengatakan ketika melihat keilahian di Gunung Tabor, mengatakan, "Guru, di sini enak sekali. Saya dirikan 3 tenda, 1 untuk guru, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tidak mau pulang, tidak mau pergi atau kehilangan pengalaman ilahi itu seperti Petrus. Tetapi kemudian semua lenyap, hanya tinggal Yesus, realitas dunia lagi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun bicara tentang manunggaling kawula Gusti dalam kacamata Kristiani. Yesus mengatakan, "Tuhan Bapa, jangan kau tinggalkan mereka yang sudah menjadi pengikutku. Mereka sudah percaya apa yang aku ajarkan. Saya mohon lindungilah mereka," yaitu lingkaran dekat Yesus, para murid dan pengikutnya waktu itu. Tetapi bukan untuk mereka saja aku berdoa, juga mereka yang percaya akan pewartaan-pewartaan para murid-muridku itu, sehingga mereka kau satukan dan mereka menjadi satu dengan saya, sebagaimana saya menjadi satu dengan Bapa. Artinya apa? Yesus ingin mengajak pengikutnya, mohon kepada Bapa supaya para pengikutnya dan juga yang percaya pada pewartaannya dan pewartaan para pengikutnya itu boleh bersatu, mengalami keilahian, mengalami pengalaman sufi, mengalami suatu kedalaman iman, pengalaman-pengalaman di mana merasakan Bapa hadir dalam diri mereka. Itu yang dikehendaki. Maka kita semua juga diajak untuk masuk di dalam keilahian Bapa itu. Dan dikatakan juga oleh Yesus bahwa mereka percaya kepada apa yang aku ajarkan dari Bapa. Maka mereka perlu kita satukan dalam diri kita. Saya teringat seorang pemain drama yang juga guru SMP Kanisius Gayam. Mungkin sekarang sudah pensiun, Pak Grilyadi. Dia seorang guru honorer. Dia dulu penyiar radio yang terkenal di Jogja. Dan dia juga main drama, teater. Pernah main sebagai Simon Bolivar. Kemudian juga dia pernah main film dengan akting yang dia punyai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia hanya hidup sederhana. Bahkan ngontrak rumah. Dia kemudian menjadi guru honorer yang cukup kreatif, cukup inspiratif bagi murid-murid dan juga bagi guru-guru yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dia pernah bercerita pada saya ketika pertemuan lingkungan. Dia dulu masih baru, masih muda, masih mau jadi Katolik. Dia bertemu dengan ketua lingkungan yang katanya Indo, jadi seperti Belanda seperti itu, namanya Pak Salomon. Dia mengatakan, "Gril, kamu harus membawa wajah Allah kemana-mana." Maka Pak Grilyadi bingung, mosok wajah Allah dibawa kemana-mana? Tetapi dia mengatakan, lama-lama memahami, membawa wajah Allah itu adalah memberi penghiburan, memberikan kreativitas, juga menyemangati anak-anak muda, di mana dia sebagai guru, walaupun guru honorer, pramuka, dan juga guru keterampilan,
tetapi dia memberikan seluruh dirinya, seluruh totalitas tanggung jawabnya. Bahkan karena dia pinter acting, karena dia pinter mengapresiasi seni, murid-muridnya menjadi tertarik ketika mempelajari kitab suci. Tentu saja dengan caranya yang khas. Dan dia mengatakan, dengan ini, dengan cara-cara hidup saya seperti ini, saya melaksanakan nasihat Bapak Ketua lingkungan saya, Pak Salmon, waktu itu, yaitu membawa wajah Allah. Maka akhirnya dia merasakan kegembiraan hidupnya, merasakan bagaimana dia menginspirasi beberapa muridnya, dan juga orang lain pun merasakan bahwa kehadirannya memberikan semangat ke kaum muda untuk meraih cita-citanya setinggi-tingginya, dan juga memberi inspirasi pada guru-guru lain yang mengolah bahan-bahan pelajaran secara kreatif. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan diri kita dengan segala usaha kita untuk dirasuki oleh Bapa, dan kita pun menjadi alatnya, instrumentum conjunctum cum Deo, alatnya yang melekat di tangannya untuk membawa tapak-tapak kehadiran Tuhan, untuk membawa motivasi, semangat di dalam setiap pekerjaan kita, kegiatan kita, di dalam relasi kita dengan sesama, sehingga orang pun merasakan kita adalah sumber semangat anak-anak Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.